Salam, berjumpa lagi dengan saya, Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Terima kasih untuk semua saudara, sahabat yang telah menyaksikan video-video saya. Dan saya berharap itu bisa menjadi berkat dan pembelajaran bagi kita semua. Hari ini kembali kita akan belajar melalui Sate Enak episode yang ke-70. Yang tetap kita akan belajar dari kitab Yosua. Kali ini kita melanjutkan pembacaan kita dari pasal yang ke-7. Saya akan membaca satu ayat dari bagian firman Tuhan ini. Khususnya ayat yang keempat dari Yosua pasal 7. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Sebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Saudara, ketika kita mempelajari sejarah perjalanan bangsa Israel, sejak mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir sampai sekarang memasuki tanah Kanaan, kita diperhadapkan kepada berbagai peristiwa peperangan yang terjadi. Dan hasil survei telah membuktikan bahwa Israel selalu mengalami kemenangan. Atau dengan kata lain, setiap kali bangsa Israel berperang, Israel selalu mengalami kemenangan. Ya, apakah itu karena kekuatan bangsa Israel? Pasti tidak. Karena bangsa Israel tidak memiliki keterampilan berperang karena, pertama, mereka telah diperbudak kurang lebih 430 tahun, sehingga tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk melatih diri sebagai panglima atau prajurit-prajurit perang. Kemudian ketika mereka berada di padang gurun pun, dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari generasi Mesir ke generasi padang gurun, juga tidak ada kesempatan atau waktu bagi mereka untuk melatih perang. Tetapi faktanya, pertama, ketika mereka dikejar oleh tentara Firaun, mereka menewaskan seluruh bangsa yang mengejar mereka, tentara Firaun dan tentara-tentaranya, di dalam lautan. Tentu ini bukanlah perbuatan bangsa Israel. Tetapi ini satu kemenangan yang dicatat di dalam Alkitab. Kemudian dalam perjalanan mereka di padang gurun, mereka menemukan satu bangsa yang bernama Amalek. Di sini juga kita melihat bahwa Yosua sebagai panglima perang pada waktu itu, di bawah pimpinan Musa, juga bisa mengalahkan orang-orang Amalek. Dan yang terakhir, paling tidak dalam pembacaan kita sebelumnya, mereka juga menaklukkan kota Yeriko. Pertanyaannya lagi-lagi, apakah karena kekuatan Israel? Tentu tidak. Tetapi jawabnya, karena Tuhan menyertai bangsa Israel dalam menggenapi janji-janjinya. Tetapi ada satu hal yang perlu dikerjakan. Sebagai bangsa yang menerima kasih karunia dari Tuhan, maka tentu ada tindakan yang dilakukan oleh bangsa Israel, yaitu taat
kepada perintah Tuhan. Ketika mereka taat, pastilah mereka akan mengalami kemenangan. Kota Yerikho yang baru saja mereka taklukkan telah membuktikan ketaatan mereka terhadap firman Tuhan akhirnya membuat mereka mengalami kemenangan dan merebut kota Yerikho. Namun kalau kita memperhatikan pembacaan kita kali ini, kota yang jauh lebih kecil dari kota Yerikho dengan jumlah tentara kurang lebih 3.000 akhirnya juga mengalami kekalahan dari orang-orang Ai. Inilah yang perlu kita pelajari. Dan kita tahu salah satu penyebabnya adalah akibat ketidaktaatan bangsa ini terhadap firman Tuhan. Salah satu firman yang ditegaskan dalam pembacaan kita atau episode sebelumnya ialah larangan terhadap barang-barang yang dikhususkan bagi Tuhan. Namun ternyata di tengah-tengah situasi itu ada orang-orang tertentu yang melakukan kejahatan. Itulah sebabnya hari ini tema kita ialah akibat dari ketidaktaatan. Itu dalam Yosua pasal 7. Yang pertama yang bisa kita lihat, ada kekalahan yang luar biasa yang dialami oleh bangsa Israel. Sekali lagi jumlah mereka, ya, kota Ai, itu kota yang lebih kecil daripada kota Yerikho. Tapi mereka mengalami kekalahan. Yang kedua, kita bisa melihat akibat kekalahan itu apa yang terjadi. Ya, kalau kita memperhatikan dalam pembacaan ini, Yosua pun melakukan strategi yang sama sebagaimana apa yang telah dilakukan sebelumnya. Dia mengutus mata-mata, kemudian ada hasil atau laporan dari mata-mata dan mengusulkan kurang lebih 2-3 ribu orang yang harus berperang. Ini menunjukkan bahwa kota Yerikho tidak terlalu besar, pastilah bisa ditaklukkan dengan kurang lebih 2 atau 3 ribu tentara Israel. Namun, sesudah perintah untuk menyerang bangsa Ai, kota Ai itu dilakukan, itulah yang kita baca tadi. Bangsa Israel justru sebaliknya mengalami kekalahan dan mereka melarikan diri. Ini kekalahan. Kemudian mendengar ini sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, Yosua dan semua pemimpin-pemimpinnya kemudian merespon terhadap kekalahan yang dialami oleh Israel. Itu kita bisa baca dari pasal 7 ayat 6 sampai ayat 9. Ya, kita bisa memperhatikan dalam pembacaan itu. Dalam doa, Yosua berkabung dan berdoa di hadapan Tuhan. Dia mengungkapkan kesedihannya di hadapan Tuhan. Ada satu istilah dikatakan aduh. Itu satu ungkapan yang menunjukkan kepedihan hati seseorang di hadapan Tuhan. Tetapi yang kedua dalam doanya, kalau kita memperhatikan ayat 6 sampai 9, ternyata Yosua juga mempertanyakan dan mempersalahkan Tuhan. Yosua juga benar-benar mengungkapkan satu keinginan, seandainya bangsa Israel tidak perlu menyeberang, tetapi mereka tetap berada di sisi timur Sungai Yordan. Kemudian dalam doa dan perkabungan itu juga, Yosua menyampaikan permohonan yang salah dalam bentuk pertanyaan. Kira-kira pertanyaannya seperti ini. Lalu apa yang akan engkau lakukan untuk nama besarmu? Dengan kata lain, sesungguhnya kesalahan atau kekalahan Israel itu disebabkan Tuhan. Ya, jadi reputasi Tuhan dikaitkan dengan orang-orang yang mengalami kekalahan itu. Jika Israel lenyap, begitu juga reputasi yang dimiliki oleh Tuhan akan lenyap di hadapan bangsa-bangsa. Karena itulah Yosua memberanikan diri untuk memohon pertolongan kepada Tuhan. Yosua menyarankan supaya Tuhan menolong Israel demi kepentingan Tuhan sendiri. Perhatikan. Nah, kalau orang sedang mengalami duka, mengalami kepedihan, mengalami keputusasaan,
doa-doa yang dinaikkan pun bisa mengalami kesalahan. Namun kalau kita memperhatikan dari ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15, hal itu tidak dibiarkan berlarut-larut oleh Tuhan. Kemudian dari ayat 10 sampai 15 dengan jelas Tuhan memberi teguran kepada Yosua. Teguran itu berisi supaya Yosua tidak berlama-lama dalam keputusasaan. Ada hal-hal yang kita bisa pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Bahwa berdoa, berpuasa, berkabung di hadapan Tuhan itu memang penting. Tetapi tentulah yang paling penting, kita harus tahu apa yang menyebabkan, apa yang mengakibatkan persoalan atau kekalahan itu bisa terjadi. Maka Tuhan menegur dia. Mengapa engkau harus terus-menerus berlama-lama berpuasa berkabung? Itu tidak ada gunanya kalau engkau tidak menemukan apa sesungguhnya akar persoalannya. Kemudian sesudah Tuhan menegur, Tuhan juga memberitahu dosa bangsa Israel yang mengakibatkan mereka mengalami kekalahan. Dan Tuhan dengan tegas katakan, Israel tidak akan mungkin dapat pernah bertahan jika dosa terhadap Allah tidak diselesaikan. Karena itu, dari teguran itu, Yosua diperintahkan kemudian untuk bangkit. Dia diperintahkan untuk menguduskan bangsa Israel, menguduskan dirinya sendiri. Karena apa? Karena Tuhan akan segera mengungkapkan rahasia mengapa mereka mengalami kekalahan. Kemudian Yosua juga diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan investigasi terhadap orang demi orang, keluarga demi keluarga, suku demi suku, secara perorangan, untuk ditanyai, untuk diinvestigasi tentang siapakah gerangan yang melakukan kejahatan yang menyebabkan kekalahan bangsa Israel pada waktu itu. Lalu kita memperhatikan dalam ayat-ayat itu, ketika proses itu terjadi, ya, Tuhan pun menunjukkan siapa sesungguhnya pelaku dari kejahatan yang menyebabkan kekalahan bangsa Israel. Kemudian dalam teguran Tuhan itu juga, Yosua diminta untuk menetapkan penghukuman bagi si pelaku dan seisi rumahnya jika telah diketemukan. Ini yang bisa kita lihat, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan sesungguhnya apa yang bisa kita pelajari dari pembacaan ini? Proses investigasi, proses untuk menemukan siapa gerangan pelaku dari kejahatan itu seharusnya tidak membutuhkan waktu yang begitu panjang. Seharusnya tidak perlu memperhadapkan seluruh suku demi suku, keluarga demi keluarga, bahkan orang demi orang. Ya. Tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan dari proses yang panjang ini. Kita bisa mungkin sedikit mengira-ngira apa yang Tuhan inginkan, mengapa harus prosesnya begitu panjang. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak tahu? Jelas dia tahu. Tapi mengapa dia membutuhkan waktu yang cukup panjang? Karena pastilah ada alasan di balik itu. Tuhan menghendaki ada kejujuran dan pengakuan dari proses itu. Dan seharusnya ini dimanfaatkan oleh Akan yang merupakan pelaku kejahatan. Meskipun pada akhirnya dia mengaku kejahatannya kepada Yosua dalam waktu yang telah ditetapkan, namun itu telah terlambat. Saudara perhatikan, dia mengaku mencuri dari barang-barang yang dikhususkan. Dia mengaku mencuri pakaian yang indah, buatan dari siniar. Dia mengaku mencuri 200 sikal perak. Dia mengaku mencuri sebatang emas seberat 50 sikal. Dan seluruhnya disembunyikan di bawah tanah, di dalam kemahnya sendiri. Saudara perhatikan bagian firman Tuhan ini. Ya. Kemudian kita lihat bagian yang terakhir. Ada hukuman yang tidak bisa ditawar-tawar.
Karena Tuhan sesungguhnya memberi kesempatan kepada setiap orang berdosa untuk bertobat dan mengakui. Tapi ketika kesempatan itu tidak dimanfaatkan oleh Akan, meskipun dia telah mengakui perbuatannya, maka hukuman akan segera dilaksanakan. Dan hukuman itu dilakukan di lembah Akor, ya, lembah persoalan, ya. Dan yang sangat tragis dalam peristiwa ini bukan hanya Akan, tapi anak laki-laki, anak perempuan, semua milik kepunyaannya, termasuk hasil barang curiannya, kemudian harus dibinasakan. Sebelum eksekusi itu dilakukan, Yosua sebagai pemimpin harus menjelaskan duduk persoalannya di hadapan bangsa Israel. Harus menjelaskan supaya mereka tahu bahwa Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Bahwa Tuhan akan memberi ganjaran kepada setiap orang yang melakukan dosa jika dia tidak bertobat. Dan setelah dia menjelaskan bagian-bagian itu, maka tidak ada ampun bagi Akan dan seisi rumahnya, termasuk kambing domba yang dia miliki, termasuk barang curiannya. Dan sesudah itu eksekusi dilakukan, saudara. Ini satu peristiwa yang menyedihkan. Kemudian seluruh umat Israel mengambil batu dan melempari Akan dan seisi rumahnya sampai mati. Ya. Dan kemudian dikatakan keluarga ini, Akan dan semua keluarganya, kemudian dikubur bersama dengan semua harta milik yang dia punyai. Saudara, hari ini ada satu firman Tuhan yang begitu tegas. Kita mengalami kemenangan demi kemenangan, bukan karena kekuatan kita, tapi karena penyertaan Tuhan. Satu hal yang Tuhan minta kepada Yosua dan bangsa Israel, tetapi saya yakin sampai hari ini firman Tuhan ini masih relevan untuk kita. Setiap kita diminta untuk taat dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita diminta untuk menghormati tiap keputusan-keputusan Tuhan. Dan Tuhan jelas sekali dalam pembacaan ini, Dia tidak akan kompromi bagi orang yang melakukan dosa. Meskipun sudah diberi waktu untuk bertobat, tapi kemudian dia tidak mempergunakan waktu, maka yang ada adalah penghukuman. Dan kalau kita belajar dari pembacaan kita hari ini, akibat ketidaktaatan, seharusnya ini juga menjadi warning, menjadi peringatan untuk kita semua, supaya kita terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya bagian firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi semua saudara, sahabat dimanapun menyaksikan tayangan ini. Salam.